warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Alfiani SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Nagarraya dan saya sekarang lagi mengajar di SD Negeri 1 Laut Tadu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan koneksi antar materi, yaitu tugas saya di modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya saya sudah melakukan video atau kolaborasi atau demonstrasi bersama rekan kerja mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mari sama-sama kita melihat videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkah rahmatnya pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini, dan tak pula kita sambungkan kepakuan Nabi besar Muhammad SAW. Penghormatan saya pertama kepada Kepala Sekolah MSN Kuala, Ibu Sabrina Yati SPD, beserta dewan-dewan guru yang telah hadir pada kegiatan pada hari ini. Hari ini saya ada di slide memperkenalkan diri, bernama Mira Alfiani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Laut Tadu, Kabupaten Nagarraya. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mencoba menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin selama ini kita di sekolah sudah menerapkannya, tetapi kita tidak tahu alurnya. Ya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Di mana pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran guru berusaha memenuhi kebutuhan siswa setiap peserta didik dalam materi pelajaran sesuai dengan kemampuan apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga dalam mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Atau dalam kehidupan sehari bisa dibilang guru itu menuntut bisa melihat kebutuhan siswanya seperti apa sebelum kita melakukan pembelajaran di kelas. Karena di saat kita melakukan pembelajaran di kelas, otomatis pasti ada namanya modul aja. Sebelum kita menerapkan modul aja, maka yang pertama harus kita lakukan adalah tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui tujuan pembelajaran tersebut, kita harus mengetahui dulu kebutuhan siswa. Siswa kita di kelas tersebut, apakah dia minat dalam belajar, apakah dia lebih ke dalam karya-karyanya ataupun hasil-hasil yang buat mereka semangat untuk dalam belajar. Nah, itu harus poin pertama yang harus dilakukan oleh guru, melihat kebutuhan siswa. Apa-apa saja sih kebutuhan siswa? Yang pertama, kesiapan belajar, yaitu kapasitas murid untuk mempelajari materi baru seperti melakukan praktek, menonton video, dan lain-lain. Ini apakah kita sudah mencoba melakukan kesiapan belajar tersebut, atau kita masih melakukan pelajaran seperti metode ceramah? Masuk ke kelas, bawa buku panduan dari sekolah, habis itu kita langsung menceramah sampai selesai. Itu berarti kita tidak melakukan kesiapan belajar siswa. Karena di dalam kelas, anak-anak itu bisa jadi mereka itu ada yang sifatnya audio. Audio itu apa, Ibu? Mendengarkan. Ada anak-anak yang sifatnya visual. Apa itu visual? Visual seperti menulis, menggambar. Dan ada anak-anak yang kinestetik. Apa? Mereka suka melakukan praktek. Kalau misalnya di dalam kelas kita sudah tahu yang mana audio, yang mana visual, yang mana kinestetik, maka akan mudah kita mengajar di kelas. Sekarang kita lihat kondisi selama ini. Apakah Ibu mengalami ketika kita mengajar tiba-tiba satu barisan ada yang ribut, satu barisan mendengarkan, satu barisan sibuk coret-coret buku? Berarti di situ kita melihat ada anak-anak yang sifatnya, oh ini kelompok ini lebih ke visual, kelompok ini lebih ke audio, kelompok ini lebih menggambar. Nah, tujuan pembelajaran diferensiasi tersebut adalah dapat kita melihat kebutuhan siswa. Apakah kita selama ini sudah melihat kebutuhan siswa? Sudah. Nah, ada yang sudah menerapkan, ada yang belum menerapkan, atau masih angan-angan. Bu, selama ini perasaan saya sudah menerapkan, tapi saya tidak tahu kalau itu masuk ke dalam kebutuhan siswa. Yang kedua, minat murid. Nah, minat murid di kelas kan banyak tuh minat murid. Tidak mungkin dalam satu kelas minatnya hanya melukis semua. Pasti ada yang minat main bola basket, ada yang minat main bulu tangkis, ada
banyaknya kerajinan tangan, kita bisa melihat ketika pelajaran karya, ketika kita suruh menggambar, ada satu kelompok mereka bagus gambarnya, ada satu kelompok mereka nggak terlalu fokus sama gambar, berarti mereka lebih ke sifat visual, bukan audio ataupun kinestetik. Atau bahkan mungkin waktu kita melakukan pelajaran prakarya, ada satu kelompok mereka sukanya menggambar, kita suruh kenapa kamu nulis, dia jawabannya antara aku dan aku, berarti dia lebih suka ke dalam sifat menggambar, bukan visual ataupun audio. Lalu profil belajar Pancasila, yaitu pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya berpikir, kecerdasan, dan budaya. Untuk mengetahui profil belajar Pancasila, maka biasakan sebelum pembelajaran memberikan asesmen diagnostik. Nah, apakah ibu sudah menerapkan asesmen diagnostik di dalam kelas? Kira-kira ada nggak? Ada. Oke, ada yang belum, ada yang udah. Apa sih Bu contoh-contoh asesmen diagnostik? Penilaian, betul. Selain dari itu ada lagi yang mau memberi tanggapan? Ya, Ibu ya, itu penilaian baik dalam bentuk LKPD. Kita kasih ke anak-anak di awal pertemuan, kita suruh isi, habis itu kita evaluasi. Yang mana anak-anak lebih ke audio, yang mana anak-anak lebih ke visual, dan yang mana anak-anak lebih ke kinestetik. Ya. Lalu pembelajaran diferensiasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama konten, yang kedua proses, yang ketiga produk. Apa contoh konten? Kita menyiapkan apa? Apa contoh pembelajaran konten? Seperti menyiapkan buku, menyiapkan pembelajaran seperti video, kartu-kartu pertanyaan, ataupun informasi-informasi lain untuk kita berikan kepada siswa. Yang kedua proses. Proses bagaimana siswa memahami makna apa yang dipelajari, diantaranya seperti kegiatan berjenjang, penggunaan pertanyaan pemantik, membuat agenda virtual, dan pengelompokan yang fleksibel. Sedangkan produk ini lebih seperti kita melakukan praktek. Produk kan berarti menghasilkan sesuatu, yaitu pembelajaran dapat dilakukan dengan memberi pilihan kebebasan pada murid bagaimana mereka mengekspresikan hasil pembelajaran yang telah mereka lakukan, baik berupa teks, infografis, audio maupun visual. Ini adalah contoh penilaian yang harus kita terapkan ketika melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama assessment learning, habis itu penilaian secara berjenjang, dan diakhiri dengan penilaian formatif. Ya, ini saya akan memperagakan contoh cara kita mengajar di depan kelas. Sebelum kita melakukan pembelajaran di depan kelas, otomatis kita harus menggunakan apa itu? RPP. Ya, atau sekarang disebut dengan modul ajar, yang tujuannya adalah untuk menyusun proses pelaksanaan kita pembelajaran di dalam kelas. Saya akan nampakkan contoh RPP yang menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ini kebetulan RPP saya punya kelas 4 SD ya Ibu. Nah, ini yang harus kita lakukan sebelum menyusun RPP ke dalam TP. TP itu apa Ibu? Tujuan pembelajaran. Ini adalah namanya pemetaan. Ini adalah namanya pemetaan siswa sesuai dengan bakat minat mereka. Kita lihat dari kesiapan belajar siswa. Murid yang memiliki pemahaman kurang terkait bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya dibagi menjadi 3 kategori. Diferensiasi konten, berarti guru menyiapkan benda konkret seperti buah jeruk, bunga sepatu, seleri lengkap dengan akarnya dan kartu bergambar. Sedangkan diferensiasi proses, guru membimbing dan beri arahan dalam setiap kegiatan murid. Dan produk mengerjakan tugas sederhana yang diberikan kartu menggambar bagian-bagian tubuh, fungsinya, kemudian LK. Ini kesiapan belajar siswa yang siswanya apa Ibu di sini? Kurang memahami. Nah, jadi kita bagi 3 kelompok. Siswa kurang, siswa sedang, dan siswa tinggi. Berarti kita dan kalau sudah menerapkan 3 bagian tersebut, kita akan lebih mudah dalam mengajar di dalam kelas.
oh ini kelompok ini dia kurang, maka materi yang akan kita berikan kalau dari segi konten menyiapkan benda-bendanya ataupun buku-bukunya. Kalau dari segi proses membimbing, berarti kita sebagai guru ketika sudah membuat kelompok harus lebih banyak mengarahkan sesuai yang tadi kekurangan, harus sering datang ke dalam kelompok mereka. Sedangkan dari segi produk, maka kita dapat menyiapkan gambar-gambar bagian tumbuhan sehingga mereka bisa memahaminya. Nah, ini contoh-contoh nama siswa yang saya taruh, misalnya Andika, Kerun, Dendra dan sebagainya. Misalnya ada 10 atau ada 5. Sekarang kita lihat misalnya di kelas ada berapa siswa misalnya? 30. Nah, di dalam 30 itu ibu-ibu tugasnya yang pertama adalah melihat dulu kondisi siswa. Kan pasti kita tahu ya yang mana siswa kurang, yang mana siswa sedang, yang mana siswa tinggi. Kalau misalnya siswa tinggi kita kasih materi yang kurang, mereka nggak akan tertarik karena mereka dah tahu. Contoh misalnya siswa yang tinggi dah tahu apa makna dari makhluk hidup. Kita jelaskan lagi mereka nggak tertarik. Maka yang tinggi itu tugasnya adalah melakukan produk langsung, ya kan? Melakukan praktek. Sedangkan yang sedang tadi baru kita bimbing, kita arahkan apakah masuk ke konten, apakah masuk ke produk, apakah masuk ke proses. 3 ini tidak perlu dilakukan dalam sekaligus. Kita boleh pilih. Apa misalnya pembelajaran ini untuk yang rendah kita fokus ke konten aja, bisa. Misalnya yang ringan kita fokus ke proses, bisa. Sedangkan yang tinggi langsung ke produk pun bisa. Atau sekaligus 3-3-nya pun bisa. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini tidak dituntut untuk dapat dilakukan dalam sekaligus dengan kondisi sekolah yang berbeda-beda. Bisa jadi sekolah inti nggak perlu lagi yang namanya siswa ringan, siswa sedang, mungkin mereka sudah tinggi semua. Tapi kalau kondisi sekolah kita yang ada posisi ringan, ada yang posisi sedang, ada yang posisi tinggi, maka kita lihat pemetaan siswanya dulu. Kan kita dah tahu ya, di dalam kelas pasti terbayang nih si fulan nggak bisa nih, tapi dia rendah. Setelah melakukan pemetaan seperti ini, baru ke tujuan pembelajaran. Nah, yang tabel kedua yang cukup ya atau disebut dengan sedang. Sedangkan tabel yang ketiga tinggi atau yang memiliki pemahaman lebih dalam. Nah, kalau ini dari segi profil belajar Pancasila, ini nanti bisa dipahami ya. Saya kasih tahu singkat-singkat saja. Nah, ini modul ajar saya. Kita langsung kalau udah pemetaan langsung ke, jangan lupa di dalam RPP siapkan kompetisi awal. Ya, kompetisi awal. Kalau udah merdeka, jangan lupa ini dicantumkan dalam RPP, yaitu profil belajar Pancasila. Kalau dulu kan istilahnya KI, mengesahkan, pokoknya yang hubungan dengan KI. Kalau sekarang sudah dipertegas menjadi profil belajar Pancasila. Yang kedua, sarana prasarana yang kita sediakan di dalam kelas. Nah, ini contoh seperti bagian tumbuh-tumbuhan. Apa yang harus kita lengkapi? Ada LKPD, ada kartu bagian tumbuh-tumbuhan, ada alat tulis, ada alat mewarnai, dan bahan-bahan seperti seledri, bunga putih dan sebagainya. Kita siapkan ini dulu, baru ke target atau disebut dengan TP ya. Peserta didik tidak ada kesulitan dalam merencanakan memahami materi ajar. Habis itu model pembelajaran tatap muka. Karena kan kalau masa Covid dulu kan ada pembelajaran daring, ada pembelajaran luring. Kalau kita masuk ke luring, bukan daring. Ini tujuan pembelajaran, jangan lupa. Habis itu pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Sebelum kita mengajar, sebelum kita memberikan informasi tentang materi apa, jangan lupa melakukan pertanyaan pemantik. Contoh sebenarnya kayak gini. Ini saya angkat siswa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Baik, Bu. Apakah anak-anak ibu hadir semua? Tidak, Bu. Nah, ada yang tidak hadir ya, Kak? Kenapa dia? Sakit. Nah, ketika tanya apakah anak-anak ibu hadir semua, nggak perlu lagi absen. Oh, kita absen ya hari ini anak-anak, nggak perlu cukup kita bertanya apakah anak-anak ibu hadir semua? Tidak, Bu, si fulan sakit. Oke, nanti kita
kalau hadir, berarti anak ibu hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ibu hari ini, anak-anak ibu sudah sarapan? Bisa ada yang jawab, belum Bu? Ada Bu. Yang tidak sarapan kenapa anak? Tadi nggak sempat, itu kan pertanyaan pematik. Tadi nggak sempat Bu, karena aku tadi saya buru-buru takut terlambat ke sekolah. Nggak ada yang jawab itu. Oke, yang tadi ada sarapan, sekarang badannya masih lemah atau tak kuat? Kuat Bu. Yang nggak makan gimana tadi? Lemes Bu. Nah, ini coba ya saya langsung program siswa ya. Oke, anak-anak ibu hari ini sudah sarapan semua? Alhamdulillah, kalau sudah makan. Apakah anak-anak ibu setelah makan menjadi kuat? Kuat. Oke, kalau kuat berarti kita sebagai manusia butuh yang namanya makan. Apakah kita manusia butuh makanan? Tidak. Apa saja? Hewan. Berarti tidak hanya kita sebagai manusia, tetapi ada hewan dan tumbuhan. Maka hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup. Ya, ada yang tahu makhluk hidup itu dibagi berapa? Jadi kan ada dijelaskan. Ada tumbuhan, Bu, ada hewan dan ada tumbuhan. Sekarang ibu tanya, apa yang kebutuhan dari hewan tersebut? Dia Bu makannya daging, ada yang makan rumput, ada yang minum air. Habis itu waktu kita tanya kalau misalnya tumbuhan dari apa nak? Kalau tumbuhan Bu dia disiram, ada yang kasih tahu itu disiram Bu. Habis itu mereka menggunakan sistem fotosintesis atau menggunakan pancaran cahaya matahari. Jadi anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa ibu dapat memahami apa ciri-ciri makhluk hidup, apakah tumbuhan seperti manusia melakukan proses makannya, minum dan makan atau melakukan fotosintesis. Nah, waktu kita belajar itu kan tercapai ini tujuan pembelajaran kita, nggak perlu lagi ditulis. Atau misalnya mau tulis boleh juga. Waktu kita bilang oke anak ibu berharap tujuan pembelajaran ini siswa-siswa ibu mampu memahami ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu berarti sudah menuju ke TP, tujuan pembelajaran. Nah, setelah itu, setelah kita kasih tahu TP, oke anak-anak ibu, setelah kita tahu bahwa makhluk hidup itu dibagi menjadi 3, sekarang ibu minta anak-anak ibu membagi kelompok. Sebelum bagi kelompok, coba angkat tangan. Kelompok mana yang lebih suka dalam bentuk audio atau mendengarkan dari kisah ciri-ciri makhluk hidup? Saya Bu. Nah, yang angkat tangan itu kita sisihkan terus satu kelompok. Yang kedua, mana anak-anak ibu yang suka menggambar mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Saya Bu, buat satu kelompok. Yang ketiga, masalah praktek, kita akan praktekkan contoh kehidupan di tumbuhan. Nah, jadi kita sebagai guru bawa alat peraganya, apa bawa cabai, apa bawa pohon tomat. Jadi untuk melakukan praktek pada kelompok tersebut. Oke, setelah anak-anak ibu terbentuk 3 kelompok, sekarang silahkan duduk di kelompok masing-masing. Selanjutnya kalian pahami apa yang disampaikan di dalam KPD tersebut dan ibu akan beri waktu kalian selama 10 menit. Nah, kan dah berbentuk tuh kelompoknya. Kita sebagai guru ngapain? Jangan fokus kepada siswa yang produk. Kita fokuskan kemana dulu? Ya, yang 2 tadi, yang paling bawah. Misalnya kelompok Bu Farisi. Guru harus sering ke sini. Jangan mentang-mentang di dalam kelas kelompok ada yang lebih pintar, kelompok yang tinggi, kita di situ selalu fokuskan ke dalam siswa yang tidak paham tadi. Ketika kita sudah datang ke kelompok ini, kita bantu, kita misalnya mereka kata ibu nggak ngerti ibu ciri-ciri makhluk hidup itu kayak mana. Kita nambahin video, nggak mesti lewat fokus, misalnya nggak ada fokus di sekolah. Boleh pakai HP, nak ini contoh ciri-ciri makhluk hidup ya nak. Nah, jadi kita harus banyak mengamati siswa yang sifatnya kurang dan sedang. Kalau tinggi pasti mereka sudah mampu. Jadi tugas yang tinggi itu nanti setelah sudah dibimbing ini, maka selanjutnya ketika melakukan praktek kasih bahan aja, habis itu selesai. Itu contoh kita cara mengajar di dalam kelas. Dan selama proses pembelajaran harus melakukan penilaian. Namanya penilaian formatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang berjenjang. Dari awal tadi pertanyaan formatif, di tengah pembelajaran kita nilai, sampai akhir kita nilai. Kan ada 2
penilaian sumatif dengan penilaian formatif. Kalau sumatif itu dilakukan setahun sekali atau 1 semester sekali. Seperti contoh ujian harian yang mempunyai kelas ataupun pergantian semester. Ya, itu kita lakukan dikatain dengan sumatif. Ya, dilakukan dalam 1 semester sekali atau dalam 1 bulan sekali. Kalau sumatif penilaian dari awal kita mengajar di kelas sampai ke penutup itu masuk ke penilaian sumatif. Nah, setelah tingkat kita bisa nilai nih anak-anak yang sibuk mempraktekkan siapa, kita kasih nilainya. Anak-anak yang sibuk pendiam itu siapa, kita kasih nilainya. Habis itu setelah mereka melakukan kelompok tadi kan ada diskusi nih. Jangan lupa kita sebagai guru melakukan pertanyaan balik ke siswa. Anak-anak setelah kita melakukan diskusi, apa sih yang kalian dapatkan? Itu biar anak-anak atau biar mereka tuh terbangkit untuk menjawab pertanyaannya. Jadi teringat. Jangan setelah kita melakukan kelompok, oke anak-anak, ini langsung kesimpulkan, nggak boleh. Kita kasih dulu refleksi kepada anak-anak, biar anak-anak yang memberikan tanggapannya apa materi yang disampaikan hari ini. Selanjutnya baru dari guru. Oke anak-anak, betul yang disampaikan oleh si Rani bahwa hari ini kita belajar tentang makhluk hidup. Nah, ibu akan menyimpulkan lagi ya, kita simpulkan. Setelah kita simpulkan, jangan lupa sebelum itu evaluasi. Evaluasi itu masuk ke penilaian sumatif. Dan sebelum ditutup pembelajaran, anak-anak apakah hari ini senang belajar sama ibu? Itu perlu ditanyakan. Jadi jangan kita mentang-mentang guru, oh saya ini dah hebat, tak boleh nih, nggak perlu lagi tanya itu. Harus. Apakah anak-anak itu senang belajar dengan ibu hari ini? Senang bu. Bisa ada jawab, tidak bu. Soal materinya terlalu mudah atau terlalu susah. Berarti itu evaluasi kita untuk kita memperbaiki proses pembelajaran itu di kelas yang lain atau di semester yang akan datang. Nah, setelah dari itu selesai kita tutup. Nah, itu mau saya kasih tahu strategi pembelajaran beda dengan metode. Jangan dibilang ini metode baru, bukan. Metode, model, strategi itu mereka beda. Kalau model seperti pembelajaran based learning, yaitu melakukan praktikum, kita memberikan anak-anak sebuah masalah, mereka yang menyelesaikan. Kalau metode saintifik itu metode seperti kita membiarkan anak-anak mengerjakan sebuah tugas. Metode ceramah kita yang ngomong di depan. Jadi beda. Kalau ini pembelajaran diferensiasi, strategi kita untuk membuat siswa mengetahui kebutuhan siswa seperti apa di dalam kelas. Dan saya yakin pembelajaran diferensiasi ini akan sukses kalau kita betul-betul menerapkan di dalam kelas. Kan ada yang bertanya, kira enak karena guru SD, anak-anak lebih enak kita arah. Tidak. Guru SMP, guru SMA sama, malah lebih enak SMP ataupun SMA. Ya. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat video tadi, kita bisa mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Di mana pembelajaran berdiferensiasi adalah kita sebagai guru memberi leluasa seluas-luasnya kepada siswa dalam melihat kompetensinya secara masing-masing dari segi kesiapan belajar, dari segi minat belajarnya, dan dari segi proses belajar Pancasila. Nah, ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi secara konten, yang kedua secara proses, dan yang ketiga secara produk. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa terapkan di dalam kelas, baik di kelas tingkat SD, SMP, dan SMA. Pembelajaran berdiferensiasi ini kita bisa melihat kekuatan atau kebutuhan siswa di saat kita melakukan proses pembelajaran. Dan pembelajaran berdiferensiasi kita bisa melakukan penilaian secara berjenjang atau disebut dengan penilaian formatif, di mana kita bisa menilai siswa dari awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, dan di akhir pembelajaran. Sebelum kita mulai penilaian formatif ini, kita harus melakukan pemetaan siswa. Kita bisa melakukan pemetaan siswa satu kelompok yang pemahamannya rendah, satu kelompok yang pemahamannya sedang, dan satu kelompok yang pemahamannya tinggi. Setelah kita membentuk kelompok tersebut, maka kita bisa melakukan penilaian secara berjenjang, dan kita sebagai guru dituntut untuk dapat mengamati ataupun membantu kelompok yang tadi dalam pemahaman sangat rendah. Lalu apa hubungan antara modul 1 dengan modul 2
Yang sebelumnya kita sudah belajar di mana modul 1 kita menurut Ki Hajar Dewantara harus berhamba pada murid. Dan tidak hanya berhamba pada murid, pada modul 1 kita juga sudah belajar bagaimana peran dan nilai kita sebagai guru penggerak serta visi apa yang harus kita ciptakan untuk menghidupkan suasana kelak lebih indah. Dan tak pula kita juga harus membudidayakan budaya positif di dalam kelas, sehingga dari modul 1 itu kita bisa melihat hubungannya sangat berkaitan dengan modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka kita akan menerapkan budaya-budaya yang kita pelajari di modul 1, mulai berhamba pada murid, nilai dan peran kita sebagai guru penggerak, dan nilai-nilai budaya positif yang kita terapkan pada saat proses pembelajaran. Mungkin cukup sekian materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Semoga video saya ini bermanfaat dan menjadi sebuah proses pembelajaran yang bermanfaat bagi yang menontonnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.